Diawali dari wacana relaksasi PSBB, kemudian mengkristal menjadi konsepsi tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru menurut Ketua Tim Pakar dari Gugus Tugas, Profesor Wiku Bakti, menyebutkan new normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal, namun memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, pada tanggal 26 Mei, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengerahkan personil TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di 1.800 titik yang tersebar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Karenanya sebagai bentuk dukungan Polri, Divisi Humas Polri menyelenggarakan webinar dengan tajuk New Normal di Masa Pandemi, Prospek dan Tantangan. Harapannya kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait konsepsi new normal, memetakan prospek keberhasilan dan tentunya untuk mengantisipasi tantangan dalam penerapan tatanan kehidupan baru di masa pandemi. Jakarta 4 Juni 2020. Partisipan Zoom yang berbahagia, Anda telah terhubung kepada kami dan telah hadir narasumber yang berkompeten untuk membahas tema yang telah kami siapkan. Adapun narasumber pertama sekaligus kami perkenalkan, yang pertama adalah Komjen Pol Dr. Andus Agus Andrianto SHMH, Kabaharkam Polri. Kepada yang terhormat, Pak Agus disilahkan untuk naik ke panggung. Narasumber selanjutnya adalah Insinyur Handaka Santosa. Beliau adalah pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kepada Pak Handaka, saya persilahkan. Narasumber yang selanjutnya adalah Insinyur Wisnu Wijaya MSc, Deputi Bidang Sistem Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepada Pak Wisnu, saya persilahkan. Selanjutnya selaku host dari kegiatan webinar, kepada yang terhormat Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI, dipersilahkan untuk maju ke panggung. Partisipan yang berbahagia, kita akan mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mohon untuk menyesuaikan.
Yang terhormat kepada narasumber untuk disilahkan duduk. Mari bersama kita luangkan waktu untuk mengheningkan cipta sekaligus berdoa agar tatanan kehidupan baru yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Kita sisipkan juga doa untuk para kesuma bangsa yang telah mendahului kita. Berdoa dimulai. Selesai. Sambutan Kepala Divisi Humas Polri kepada yang terhormat Irjen Pol Raden Prabowo Argoyono SIK MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kabah Harkam Polri, ya, Komjen Pol Terendis Agus Andrianto, SHMH. Yang saya hormati Bapak Insinyur Wisnu Wijaya, Kepala Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Kemudian yang saya hormati Bapak Insinyur Handaka Santosa, Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Para Karo dan Warkabak dan personel jajaran Divisi Humas Polri, dan para undangan dan peserta webinar yang saya hormati. Sebagai insan yang beragama, hendaklah puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, karunia serta sayangnya hingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan webinar yang dengan tema New Normal di masa pandemi, prospek dan tantangan itu. Jadi kalau kita awali ya, sebelum saya melanjutkan, bahwa saya ada pantun, yaitu makan ketupat di jembatan Semanggi dibeliin sama Roy Martin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu. Kemudian pakai masker tutupin mulut, maskernya berwarna biru. Mari bersama kita sambut tatanan kehidupan yang baru, itu di situ. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat ya, zaman dulu, zaman sebelum ada virus corona ini ya, kita kalau lama nggak ketemu sama teman-teman, lama nggak ketemu sama saudara, kita ada kegiatan, kadang tos, dan juga ada kadang-kadang kita salaman, kemudian kalau dengan orang tua kita cium tangan ya. Kemudian kita bisa juga ada juga yang mempunyai budaya cipika-cipiki itu ya, apa yang semuanya kita lakukan. Itu semua kita lakukan ya pada saat sebelum kita menghadapi wabah pandemi, artinya wabah pandemi corona itu. Namun setelah berkembangnya waktu ya, sehingga kita bisa melihat sendiri ya, hampir semua apa yang menjadi budaya kita, kebiasaan kita ya, yang kita lakukan ya, itu dengan adanya pandemi corona itu hampir sementara ditiadakan dia ya, hampir tidak ada lagi itu ya, itu yang kita lakukan itu semua ya, itu semua kita dari mulai kita masuk virus corona ke Indonesia, kemudian mengalami beberapa hari ya, kemudian sampai bulan, mulai dari landai naik, kemudian sampai puncak ya, dan juga ada yang kemudian menurun itu ada di berbagai daerah. Kalau kita lihat beberapa grafik itu ada seperti itu. Ada juga sekarang juga sedang mengalami kenaikan ya, seperti di Surabaya ya, di Jawa Timur ada beberapa kenaikan itu. Dan kemudian apakah kita akan semuanya itu kita akan pasrah ya dengan adanya seperti itu?
Tidak ya, kita harus bisa menguatkan diri kita, menguatkan imun kita. Ya, kita harus bahagia, kita harus kerja seperti biasa, artinya kita tetap olahraga ya. Kita jangan melupakan itu semua, tetap makanan bergizi dan sebagainya itu ya di situ. Terus kemudian dengan adanya tatanan kehidupan baru ini, ya kita tetap kita melaksanakan kegiatan seperti biasa ya. Artinya misalnya di kepolisian kita tetap jaga, tetapi apa dengan tatanan kehidupan baru, ya dengan pandemi corona ini kita harus menerapkan protokol kesehatan. Misalnya anggota jaga mau penjagaan di kantor polisi, ya persiapan dari rumah apa saja yang dilakukan tetap ya. Mau dia tetap setelah cuci tangan, dia kemudian mau berangkat kantor pakai masker ya. Kemudian juga sampai di kantor sama ya, ada mau masuk kantor pun cuci tangan lagi ya. Kemudian pakai masker dan jaga jarak yang dilakukan di sana. Itu semua tidak hanya anggota Sabara, semua anggota pun ada di situ secara internal. Kemudian secara eksternal juga ada yang kita lakukan apa? Ya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan tadi, harus disiplin ya, harus disiplin. Tapi disiplin itu ya saya kira dimulai dari keluarga itu sendiri ya. Kalau Pak seorang tua memberitahu pada anak-anaknya ya, kemudian setelah dari keluarga itu disiplin, kemudian kemana? Ke RT, ya ke RW ya, kemudian ke kampung. Nanti seperti yang Pak Kabarkam itu disampaikan kemarin, ada kampung tangguh itu ya di Surabaya, di Jawa Timur ya, ada kampung siaga di Jawa Tengah itu dan sebagainya. Itu salah bentuk ya, bentuk untuk mendisiplinkan masyarakat mulai dari tingkat apa, tingkat RT, RW dan kampung, dan kemudian semua masyarakat terlibat, baik tokoh-tokoh di kampung itu sendiri terlibat semuanya itu ya. Jadi itu ya teman-teman beberapa yang saya sampaikan berkaitan dengan seminar ini. Ya memang seminar ini artinya webinar ini ya memang kita lakukan setiap bulan ya, setiap bulan. Kemudian ada juga yang kita lakukan di luar Jakarta. Tapi karena ada pandemi corona akhirnya kita melakukannya menggunakan webinar ini gitu ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir di kegiatan ini, dan kemudian juga para panitia ya dari Penmas yang menyelenggarakan webinar ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber menjadi bekal kita, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi saya di awal pakai pantun, saya tutup saya juga dengan pakai pantun ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno. Firman Tuhan inilah kitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Tuhan tidak merubah nasib satu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Insya Allah upaya kita menuju tatanan kehidupan baru merupakan bentuk ikhtiar untuk keluar dari himpitan pandemi ini, yang pada gilirannya mampu mewujudkan Indonesia hebat sebagaimana yang dicita-citakan bangsa. Selamat berdiskusi, selamat mendengarkan dari para narasumber, dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Argo kami sampaikan atas sambutannya. Baik, partisipan yang berbahagia, saya akan cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas di ruang Zoom. Partisipan sekalian, mohon angkat tangan jika mendengar dengan jelas suara kami. Mohon angkat tangan. Baik, mohon. Baik, artinya terdengar dengan jelas ya. Kita akan mulai diskusi kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Sesi pertama kita akan mulai paparan, di mana paparan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Wisnu yang berbicara terkait visibilitas dari new normal. Langsung saya persilahkan kepada Pak Wisnu untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Terima kasih. Lewat sini aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto, kemudian Pak Argo, kemudian Pak Handaka, Bu Dani. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bergabung di dalam kesempatan webinar ini. Saya kira ini sangat bagus dan kita bisa berbagi informasi terkait dengan perkembangan penanganan kita, percepatan kita menangani COVID. Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilkan mungkin paparan dari kami. Fakta dan kenyataannya terkait dengan COVID di dunia ini, salah satu Direktur Eksekutif dari WHO menyampaikan bahwa kemungkinan virus ini tidak akan cepat berakhir. Artinya bahwa ini akan cukup lama bersama kita dan kita harus menyikapi, harus hidup. Kalau di dalam bencana, saya orang bencana, saya lama di bencana, living harmony with risk. Kalau di bencana yang kita pikirkan risiko. Tidak hanya sekedar ancaman virusnya, tapi risiko yang ditimbulkan oleh virus ini. Nah, karena ini terus-menerus akan ada dengan kita, nah kita mesti harus beradaptasi dengan virus ini. Next, paparannya. Kalau dari sisi bencana, kita melihat bahwa definisi dari bencana menurut Undang-Undang 24/2007 itu ada gangguan kehidupan, ada penghidupan masyarakat terganggu, korban jiwa sudah kita mengalami juga, kemudian kerugian harta benda tetap harus diperhitungkan, kerugian atau dampak psikologis terkait dengan juga nanti korban jiwa manusia. Tidak hanya sekedar penyakitnya, tetapi juga berbagai hal terkait dengan aspek-aspek yang lain harus kita perhitungkan. Lanjut. Sehingga dalam hal ini kita harus selalu, tadi sekali lagi saya sampaikan, kita harus melakukan suatu mitigasi untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID. Sebagaimana halnya kita hidup di Indonesia di Ring of Fire, kita selalu berdampingan dengan gempa bumi. Dan lama-kelamaan kita sudah terbiasa dengan gempa bumi dan kita juga mencoba untuk menyikapi seperti apa mitigasinya supaya tidak terkena gempa bumi. Dalam hal ini kami juga mengajak semuanya bagaimana supaya kita tidak terkena tertular oleh COVID ini. Sekedar konsep untuk kerangka pikir bahwa yang kita kelola adalah resiko. Resiko adalah fungsi atau integrasi antara bahaya dalam hal ini COVID, kerentanan kita punya kapasitas untuk menangani secara medis sangat kurang, di mana satu bed rumah sakit itu untuk sekitar 1.000 orang. Kemudian untuk dokter paru mungkin 1 berbanding 1,3 juta orang, jadi sangat-sangat lemah di situ. Tetapi apapun yang ada di kita sebenarnya secara strategis kalau kita menggunakan SWOT atau dengan Sun Tzu, kita paham, kita mengetahui diri kita ketahui musuh kita ketahui medan perang kita, 1.000 kali kita perang, 1.000 kali kita menang. Ini harus kita gunakan. Kalau ancamannya tinggi, kemudian kerentanan kelemahan kita tinggi, resiko kita tinggi, dipicu sedikit saja akan terjadi bencana. Nah, kalau kita lihat dari ancaman bencananya, ternyata kesehatan itu hanya yang di depan. Di belakangnya itu ada aspek-aspek bahaya yang lain yang harus kita pertimbangkan. Kita akan mengalami juga terkait dengan ekonomi, ada sosial, ada politik, ada keamanan. Nah, ini tugas polisi kelihatannya kan banyak sekali nih. Begitu kesehatannya lepas, tidak terkontrol, kemudian ada masalah ekonomi, kita merasakan saat ini PHK hampir 15% di Indonesia ini, orang mulai kekurangan. Kita coba pemerintah bantu dengan jaminan sosial dan sebagainya. Aspek sosial kita masih lebih tegar dibandingkan Amerika saya kira, karena dipicu hanya dengan sekali kejadian seperti itu akhirnya merata di sana. Itu berarti ketahanan sosial Indonesia masih cukup kuat saat ini dan harus kita perkuat terus. Next. Saya melihat bahwa ada kekuatan luar biasa di Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Dan inilah yang harus kita gunakan. Kita punya mesin birokrasi
Ini kuat sekali saya kira, tetapi ini bergeraknya agak lamban, dipercepat dengan aturan. Karena harus akuntabel. Kita, para birokrat ini tidak akan bisa bergerak kalau aturannya juga tidak berubah, dipercepat dan sebagainya. Di situ kita punya struktur koordinasi dan komando yang luar biasa bagus, mulai dari pusat, provinsi, kemudian dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kita punya jalur seperti itu. Dan sebagai porosnya di sini itu adalah TNI Polri, karena mereka punya jalur komando. Sehingga gugus tugas di provinsi pun selalu wakilnya dari Kapolda dan juga dari Pangdam. Jalurnya vertikal, sampai Babinsa, Babin Kamtipmas ada di bawah. Sehingga alurnya jelas. Kemudian kekuatan kedua yang besar lagi, di sini ada kekuatan dari masyarakat. Ini bukan dari aturan-aturan legal yang aturan yang kaku, tetapi lebih kesepakatan, sanksi sosial. Nah, disinilah nanti masyarakat, para pakar, dunia usaha ada di sana, kemudian juga NGO, tokoh agama, budayawan ada di sana. Porosnya adalah media. Kalau media kita belum kompak juga, energi kita akan habis, sehingga putaran roda di masyarakat, kekuatan masyarakat itu tidak akan klop dengan yang ada di birokrasi, sehingga power untuk mengalahkan COVID atau berdampingan dengan COVID akan berkurang banyak. Next. Saya akan menggambarkan seperti ini. Risiko adalah persepsi. Setiap orang berbeda persepsinya. Ada yang sangat takut, ada yang tidak takut sama sekali, ada yang memang paham kemudian tidak takut. Yang kedua tadi orang yang nekat. Tidak tahu masalahnya tetapi asal berani. Banyak alasannya, mungkin karena penghasilannya harian, mereka harus keluar, itu mereka tidak takut. Nah, dari fungsi waktu semakin lama, persepsi ini mulai berkurang. Jadi mereka semakin tidak takut dan akan banyak pergerakan. Tetapi di sisi lain, masalah sosial dan ekonomi, fungsi waktunya mereka akan ancamannya membesar. Makanya kita harus ketemu pada satu titik, di mana itu kita kompromikan. Gerakan yang terkait dengan ketakutan dan ancaman dari COVID itu sendiri dengan sosial ekonomi akan bertemu. Sehingga pemerintah juga mengambil bukan suatu kegiatan yang sangat strict, tetapi yang sedikit agak longgar, yaitu kita pilih PSBB. Bisa di-adjust di sana, pembatasan, bukan pelarangan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya tindakan kita di dalam nanti kita memitigasi dan hidup lebih produktif dan aman COVID, itu sebenarnya hanya ada sekitar 6 kegiatan utama. Yang pertama adalah terkait dengan risk communication. Bagaimana kita mampu menyampaikan informasi yang tepat dan dipahami oleh masyarakat, karena kekuatan kita juga ada di masyarakat tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita hidup bersih dan sehat. Ini sebenarnya kita diajari oleh COVID untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana kita menjaga jarak. Dan kemudian masker. 4 hal pertama ini lebih merubah budaya perilaku kita. Jadi kalau kita mau berhasil untuk hidup berdamai, hidup living risk dengan COVID, 4 ini harus menjadi perilaku kita yang baru. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, kita akan mungkin juga akan menjadi korban atau berisiko tinggi untuk menjadi ancaman. Terjadi ancaman kita. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan testing, tracing, kemudian terkait dengan isolating dan treatment di situ. Ini adalah kekuatan respon yang menurut kami sangat mahal, karena tadi kelemahan kita di sana. Kalau kita mau tekan di situ, itu kemungkinan kita perlu biaya yang sangat tinggi untuk melakukan itu. Sehingga kalau kita bisa memanfaatkan yang 4 hal ini yang merupakan perilaku, itu kita akan bisa menghadapi ini. Nah, coba kita lihat risiko yang ada. Next. Kita lihat, sebenarnya siapa sih yang menjadi orang yang paling berisiko? Grafik kami, data kami menunjukkan bahwa yang fatal, yang meninggal akibat bencana atau COVID ini, itu sebagian besar adalah memiliki penyakit yang memang sudah penyertanya atau komorbid. Paling besar adalah 83% itu penyakit ginjal. Jadi kalau dari 100 orang yang berpenyakit ginjal terkena COVID ini, 83 meninggal, 83%. Artinya ini adalah people at risk yang harus sebenarnya untuk pengelolaan risiko itu kita amankan. Yang berikutnya adalah yang punya penyakit imunitasnya terganggu.
HIV dan sebagainya. Ini dua besar, tiga besarnya dengan kanker, kemudian ada juga penyakit jantung. Ini yang harusnya sebenarnya kita amankan, kita pisahkan, harus kita kelola itu. Ini risiko tinggi. Di dalam bencana orang yang berisiko ini harus kita kurangi risikonya dengan tadi kita coba tidak kontak terlalu banyak dengan vektor-vektor atau dalam hal ini orang-orang yang tertular. Lanjut. Ini data kasus menunjukkan bahwa sebagian besar yang fatal itu usianya di atas 50. Yang paling banyak terpapar memang usianya di 40-an atau tenaga-tenaga yang memang masih produktif karena mungkin mobilitasnya tinggi terpapar, tetapi yang fatal adalah yang tua tadi. Kemudian komposisinya cukup menarik, yang pria dan wanita ternyata yang pria lebih banyak. Mungkin yang paling banyak bergerak juga pria, mungkin seperti itu. Next. Nah, ini adalah tahapan dari bagaimana kita hidup lebih produktif tapi aman dari COVID. Step pertama, apapun kebijakannya, kita harus melalui prakondisi. Kita harus melakukan survei, kita pahami betul alasannya seperti apa, kemudian selanjutnya timingnya seperti apa, kapan akan dibuka, kemudian prioritasnya di mana dan apa bentuknya, kemudian harus ada koordinasi pusat dan daerah, dan yang paling penting lagi adalah ada pengendalian, monitoring, evaluasi. Tahap pertama yang kita buka tanggal 31 Mei kemarin itu adalah 102 yang zona hijau. Kemudian berikutnya nanti karena di situ tidak ada kasus, berikutnya yang ringan dulu, yang kuning. Itu ada sekitar 139-an wilayah, itu juga boleh dilonggarkan, itu step-stepnya. Tetapi timingnya tergantung dari kesiapan daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan atau satu lagi petanya, next, dua slide lagi terus. Nah ini peta yang kita sajikan, di mana saja yang bisa kita lakukan adaptasi yang lebih mudah karena ancamannya tidak terlalu tinggi. Kita harus mulai dari yang paling mudah sampai nanti semuanya pada zona yang dibolehkan untuk melakukan aktivitas yang produktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisnu atas paparannya. Partisipan yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita mulai ke paparan narasumber berikutnya, saya akan perkenalkan sekaligus mengundang ke depan kepada narasumber kita, Sri Kandi, yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Jaleswari Pramodar Wardani. Silahkan, beliau adalah Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Kepresidenan. Selamat datang kepada Ibu Jaleswari, terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita akan masuk kepada paparan kita yang selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Insinyur Handaka Santosa. Beliau adalah pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia yang akan menyampaikan materi dampak sosial ekonomi dan tantangan dari new normal. Kepada Pak Handaka saya persilahkan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya hanya terdiri dari 3 slide, cukup singkat, namun tentunya di dalamnya padat sekali dan mungkin nanti kalau mau dipakai sebagai bahan diskusi. Ya, silakan untuk slide-nya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini kita pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih dari 50% didrive oleh pertumbuhan di konsumsi domestik. Jadi bukan berarti karena ekspor kita yang tinggi atau yang lain, tetapi karena konsumsi domestik kita yang tinggi dan penduduk kita dengan populasi yang 50 juta. Sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan kita adalah di atas 5% sebelum terjadinya ada COVID-19 ini.
Mungkin slide-nya kalau udah bisa. Namun dengan adanya PSBB yang ada, tentunya kami semua juga lebih mengutamakan kesehatan yang terlindungi, sehingga saat ini beberapa puluh persen ya di seluruh Indonesia, beberapa pusat belanja ini ditutup, termasuk adalah pengusaha retail di dalamnya. Perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa sebetulnya pusat belanja itu bukan terlihat sebagai tempat penjualan begitu saja, tapi ini terdiri dari 3 unsur, yaitu pusat belanjanya sendiri sebagai wadah orang untuk berjualan, baik itu makanan, obat-obatan, supermarket, department store ataupun butik-butik yang ada, termasuk salon kecantikan dan refleksologi, semua ada di dalam mall. Jadi dengan adanya beberapa penutupan, kalau yang di Jakarta kita udah tutup 100% ya. Tapi kalau di daerah lain seperti Surabaya dan di beberapa kota masih bisa beroperasi, namun dengan pengawasan yang ketat, dengan persyaratan yang ketat. Ya, mungkin slide kedua ya. Kita tahu dengan ditutupnya beberapa tempat usaha ini, kalau di Jakarta udah hampir 2,5 bulan, tentunya ini merupakan satu tantangan. Di satu pihak, kami semua sebagai anggota masyarakat ingin adanya pengurangan dalam hal penularan. Coba kita lihat dampak sosial ekonomi. Tadi saya sudah singgung di slide saya ini tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan konsumsi domestik. Kedua, tentang banyaknya sarana belanja yang tutup menurunkan konsumsi domestik. Jadi kalau dilihat memang saat ini supermarket yang dibuka karena lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan usaha UKM. Memang kalau dilihat sepertinya sangat glamour di dalam pusat belanja ataupun store ataupun butik, tapi sebetulnya itu segmennya hanya kecil sekali dari omset retail Indonesia. Kita lihat seperti beberapa mall yang lain seperti Trade Center ataupun juga di beberapa mall yang lain itu isinya lebih banyak UKM ya, seperti misalnya di Melawai ya, itu kita juga tahu ada Melawai Plaza, kita ada mall-mall yang lain itu terdiri dari UKM. Dan untuk mall yang besar pun kita lihat karyawan juga selalu berinteraksi dengan pengusaha UKM, entah untuk makan, entah untuk belanja, entah untuk penitipan motor dan mobil. Jadi sebetulnya UKM ini sangat terkoneksi dengan usaha pusat belanja ataupun usaha dari retail itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sebetulnya ini terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri hanya satu mall terpisah ataupun UKM sendiri, karena biasanya kebutuhan adalah saling melengkapi. Ya, untuk slide selanjutnya. Ya, saya lihat di sini adalah tentang, ya, slide kedua. Bagaimana sih retail ini untuk usaha kita? Apakah retail ini sesuatu yang penting atau tidak? Jadi kalau dilihat, retail ini merupakan satu padat karya, bukan padat modal. Kenapa? Kalau kita datang ke satu department store, entah itu Ramayana, entah itu Matahari, entah itu Sogo ya untuk yang kelas lebih atas, kita tahu bahwa kita selalu mengadakan satu penjaga atau kita sebut sales promotion girl ataupun BA, beauty advisor yang jaga di kosmetik, dan mereka selalu menjaga pada merek-mereknya. Jadi bisa dibayangin kalau di dalam satu department store itu ada 100 merek, ada 200 merek, berarti satu merek akan mewakili satu karyawan dan itu satu shift. Selama ini
kami beroperasi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Jadi bisa dibayangkan setiap 30 meter persegi dari tempat retail, maka di situ akan diadakan satu karyawan. Kalau kita misalnya satu pusat belanja dengan luas 60.000 meter persegi saja, itu kecil sekali ya, itu sudah dibagi dengan 30, maka akan ada 2.000 karyawan. Jadi ini memang sangat-sangat menunjang di dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi kita memang agak sedikit rentan apabila kalau mal ini ditutup terlalu lama. Kemudian dengan new normal itu gimana? Kalau dari kami, baik pengusaha retail ataupun mall dan juga sebagai supplier, kita tahu bahwa sebetulnya new normal ini memang sesuatu yang harus disambut dengan hati yang lapang ya. Karena apa? Di situ ada sesuatu pengurangan di dalam bisnis. Kalau dulu mall orang masuk dengan bebas, lah pada saatnya kita akan kurangin. Bukan hanya masuk ke dalam mall, tapi begitu masuk ke mall, masuk ke toko, misalnya lagi ada sale, tentunya kita juga akan batasin. Yang masuk tidak boleh terlalu banyak. Karena kita juga sudah terbiasa dengan hidup bahwa terbanyak adalah 5 orang di dalam satu kelompok yang jaraknya sudah diatur. Jadi tentunya ini akan sedikit menurunkan volume bisnis. Tapi kita juga menyadarin bahwa kita harus mengutamakan adanya pengurangan potensi penularan itu, yaitu dengan satu kebersihan, kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak, dan keempat adalah kedisiplinan di dalam pengeterapan. Dan kedua, ekonomi juga harus jalan. Dengan adanya penutupan pusat belanja yang sudah berjalan 2,5 bulan, tentunya para pengusaha tidak bisa langsung mem-PHK karyawannya seperti itu. Kenapa? Karena kami semua menyadari ini kan hanya sementara. Namun dalam kenyataan prakteknya bahwa kita tahu dengan ditutupnya tidak ada penjualan. Penjualannya nol, namun gaji tetap jalan, ya, semuanya tetap jalan. Dan saya rasa toko tidak bisa didiamkan seperti begitu saja. Kenapa? Karena di situ harus dibersihkan supaya tidak ada debu, tidak ada jamur. Jadi nanti kalaupun sudah ada sistem new normal, tentunya masuk ke dalam pusat belanja, masuk ke dalam department store adalah satu hal yang aman. Karena saat ini kami masih menjalankan, mengusahakan karyawan tetap beroperasional dan itu bisa untuk perawatan mal saat ini. Ya, slide terakhir, tantangan untuk new normal. Kita tahu masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan online, ya, mau beli baju tentunya tidak ada kondangan, ya, tentunya juga akan turun pembeliannya. Coba tapi kalau kemudian celana dalam, baju dalam semuanya perlu beli, tentunya sekarang udah bisa beli dengan online, ya. Jadi itu yang akan memperbesar bisnis online. Kalau selama ini online bisnis di Indonesia itu nggak sampai 2% dari bisnis online keseluruhan. Kita tahu kalau di China itu udah sampai 10%, ya, di negara lain 15%. Di Indonesia baru 2%. Tapi dengan adanya kehidupan seperti saat ini, PSBB, ini sudah memaksa kita semua untuk bisa menggunakan digital dan kita sekarang lebih banyak mengandalkan kepada online. Dan bukan hanya online, tetapi juga penjualan dengan WhatsApp. Ya, dulu siapa yang pernah menjual dengan WhatsApp? Saya rasa nggak ada. Semuanya lewat online. Sekarang WhatsApp pun sebagai sarana online untuk penjualan tersebut. Dan kita bisa mengirimkan foto dan lain-lain. Kemudian pengantarannya bisa menggunakan pihak ketiga. Dan pada waktu toko dibuka lagi setelah PSBB ini gimana sih? Apakah akan berbondong-bondong orang rebutan masuk ke mal sehingga berdesak-desakan? Saya rasa itu jauh dari perkiraan kami. Kenapa? Ini sudah bukan di bulan puasa memasukin bulan puasa dan memasukin kepada Hari Raya Idul Fitri. Saya rasa minat belanja tidak setinggi itu. Jadi jangan dikhawatirkan akan terjadi desakan orang yang menuju ke mal. Kemudian kedua, adanya kekhawatiran tadi apakah di mal bersih setelah tutup 2 bulan. Walaupun tadi saya jamin bahwa itu semuanya bersih, tentunya hal ini akan masih mengundang rasa khawatir. Kenapa saya bisa menjamin hal itu? Beda dengan kita bersekolah.
kita sekolah, berarti satu keharusan harus hadir di tempat itu. Tapi kalau kita pusat belanja tidak ada keharusan dari kita sebagai pengunjung akan hadir di pusat belanja tersebut, tergantung kebutuhan kita. Yang ketiga adalah sosialisasi protokol kesehatan. Jadi setelah hidup dengan penuh rasa cemas, juga tabungan habis dibuat membayar gaji dan lain-lain, ya tabungan perusahaan udah nggak kuat lagi. Kalau lebih lagi mungkin kita juga nggak tahu nih mau pinjam uang dari mana. Nah, tentunya salah satu yang tidak bisa ditolak adalah pengeterapan protokol kesehatan. Kita harus mensosialisasikan kepada karyawan sehingga mulai hidup dengan terbiasa seperti itu ya. Jadi begitu masuk bukan hanya customer yang kita periksa temperaturnya. Saya rasa karyawan pada waktu masuk juga sudah diperiksa temperatur badan, kemudian diberikan jarak dengan stiker di lantai. Pada waktu masuk juga udah ada jarak ya, jadi kayak antri untuk pembagian beras gratis gitu. Kemudian juga kami ada free flow untuk sabun, toilet tidak boleh ada kekurangan sabun, baik toilet karyawan ataupun toilet daripada customer. Kemudian hal yang lain adalah juga antara kasir dengan customer. Kalau dulu kita biasa bertransaksi ke satu, sekarang kami anjurkan untuk adanya cashless atau tidak menggunakan uang kontan. Kedua, kami akan menggunakan screen atau tabir yang terdiri dari akrilik sehingga tidak ada interaksi. Jadi selain kasir menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, kemudian nanti waktu transaksi kartu kredit pun semuanya dibersihkan dengan tisu antibakteri dan juga ada sanitizer. Jadi kita rasanya memang benar-benar hidup seperti yang ada di film ya, tapi itu kenyataan dan mau tidak mau harus kita lakukan dengan disiplin agar semuanya menjadi satu hal yang kebaikan kita semua. Kesatu, keuangan tetap bisa berjalan, kedua kesehatan juga bisa jalan. Hal yang selanjutnya adalah disiplin masyarakat. Kalau dilihat memang sekarang sudah dipraktekkan ini di kantor yang mungkin karyawannya datang untuk ngambil dokumen, untuk membayar pajak, untuk membayar yang lain-lain, kita masuk dengan sudah tertib sekali. Saya rasa disiplin ini dan juga disiplin yang sekarang digunakan untuk berbelanja di supermarket, itu saya rasa kita akan terapkan ke semua retailer dan juga department store. Dan yang kami harapkan selanjutnya adalah ketegasan di dalam sanksi. Kami pun juga sudah memberikan beberapa skenario. Bagaimana misalnya andai kata ada satu customer yang masuk, kemudian lupa turun dari mobil udah pergi, lupa nggak memakai masker. Tentunya harus ada jalan keluar, nggak bisa baru dipersiapkan. Sekarang pun kami sudah persiapkan masker, customer tidak datang, kami akan berikan masker. Jadi semuanya dipersiapkan lebih awal untuk menyongsong apabila PSBB ini sudah mulai dilonggarkan, terutama Jakarta, karena Jakarta ini mayoritas kegiatan ekonomi ada di kota ini. Kemudian yang terakhir adalah menuju ke new normal. Mari kita semua unsur, baik pengusaha, baik aparat yang telah membantu kami, baik dari TNI ataupun kepolisian, kita bersama-sama mensukseskan karena kita tidak ingin dengan adanya banyak yang sakit dan juga kemudian ekonominya juga terpengaruh. Mari kita atasin bersama dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Handaka atas materi yang disampaikan. Kita langsung masuk kepada pemateri selanjutnya yang ketiga, yaitu Ibu Jaleswari. Beliau akan menyampaikan subtema terkait gagasan, dukungan kebijakan, dan konsekuensi dari new normal. Kepada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Argo sudah pergi. Yang terhormat para narasumber yang saya hormati, Bapak Moderator dan kawan-kawan media. Selamat sore. Terus terang ini adalah satu diskusi yang sangat penting untuk kita diskusikan dan kita bicarakan bersama-sama
karena berbicara tentang new normal di masa pandemi, saya rasa ini melibatkan banyak hal. Ini bukan sekedar urusan kesehatan, tetapi ini kita juga sedang berbicara tentang urusan kesejahteraan, urusan ekonomi, urusan keamanan, dan tentu saja kesehatan sendiri bagian dari yang paling penting agar semua ini bisa berlangsung dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kebetulan saya juga ada paparan kalau bisa ditayangkan. Baik, dalam ratas terbatas melalui konferensi video pada tanggal 27 Mei 2020, 10 hari yang lalu kira-kira, Presiden memberikan arahan terkait dengan persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19, yakni pertama, aparat dari TNI dan Polri telah diterjunkan ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru. Apabila ini efektif, akan diperluas lagi ke provinsi dan kabupaten kota yang lain. Jadi Presiden dalam konteks ini mencoba melihat, mencoba dulu di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, dan itu nanti akan terus diuji coba ke daerah-daerah lain secara bertahap. Dan kemudian yang kedua, agar protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Yang ketiga, tatanan normal baru akan mulai dicoba di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki R0 atau sudah di bawah 1. Dan juga sektor-sektor tertentu yang dilihat di lapangan bisa melakukan dan mengikuti tatanan tersebut. Keempat, cek tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus. Untuk daerah yang kurvanya masih naik seperti Jawa Timur, tambahkan bantuan pasukan atau aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar tidak naik lagi. Agar mengingatkan kedisiplinan kepada masyarakat untuk social distancing, physical distancing, masker maupun cuci tangan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, the new normal atau tatanan normal baru adalah fase kehidupan baru dalam pandemi COVID-19. Dalam fase kehidupan baru atau new normal ini, masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang. Seperti kita ketahui bahwa penyakit HIV/AIDS misalnya, kita tahu itu adalah penyakit yang sampai hari ini belum ketahuan obatnya seperti apa, tetapi sebetulnya masyarakat kita memiliki mekanisme sendiri bagaimana menghadapi agar tidak tertular HIV/AIDS. Saya rasa di masa depan dalam konteks sosialisasi new normal ini terus menerus dan tentu saja protokol kesehatan yang kita disiplin, itu lambat laun masyarakat kita semua nanti akan membiasakan diri untuk hidup dengan situasi yang baru ini. Ibu dan Bapak, dalam rangka menuju tatanan normal baru, WHO mensyaratkan 3 kriteria yang harus dipenuhi jika akan melakukan penyesuaian, yakni 1. Epidemiologi dengan tingkat penularan di bawah 1 dan pelonggaran dapat dilakukan jika penularan di bawah 1 dapat berlangsung selama 14 hari berturut-turut. Kedua adalah sistem kesehatan. Dengan indikatornya adalah jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan rumah sakit dan jumlahnya harus lebih kecil dari maksimal kapasitas tempat tidur yang tersedia, mensyaratkan perbandingan jumlah kasus COVID-19 tak boleh melebihi 60% infrastruktur kesehatan yang digunakan. Dan ketiga adalah surveillance dengan jumlah tes yang cukup dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu negara atau daerah. Hal-hal inilah yang disampaikan oleh WHO dalam mensyaratkan 3 kriteria yang harus dipenuhi jika akan melakukan penyesuaian ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada 3 Juni 2020 mencatat bahwa telah terdapat 28.233 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan jumlah 3 kasus tertinggi berada di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Kemudian saya akan coba memberi gambaran situasi COVID-19 dari perspektif yang sedikit berbeda, namun berbasis data yang sama. Kita harus ingat bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama, itu sangat luas sekali. Jarak Sabang sampai Merauke sama dengan jarak Inggris sampai Iran. Kita memiliki lebih dari 17.500 pulau. Kondisi penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia sangat beragam. Tidak semua seperti di Jawa dan tidak semua juga seperti di Bali. Berdasarkan database gugus tugas bersatu lawan COVID-19 per 3 Juni 2020, kita melihat, kalau kita melihat data di depan, ini adalah data yang ingin saya sampaikan secara optimis. Jadi di sana ada data-data terkait masih ada 99 kabupaten kota atau 19,3% kabupaten kota nasional yang tidak terdampak COVID-19. Masih ada 110 kabupaten kota atau 21,4% kabupaten kota nasional yang walaupun telah terpapar COVID-19 namun masih berada dalam klasifikasi risiko rendah. Jadi masih ada 209 daerah atau 40,7% daerah yang tidak terdampak COVID-19 atau berada dalam klasifikasi risiko rendah. Ini semua adalah data dari Satgas COVID-19. Dan konferensi pers gugus tugas pada 30 Mei ada sekitar 102 daerah yang mendapat izin untuk berkegiatan dalam normal baru. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada intinya pemerintah saat ini tengah mempersiapkan regulasi yang diperlukan dalam rangka menyambut tatanan normal baru ini. Sejalan dengan persiapan tersebut, secara simultan beberapa kementerian telah mengeluarkan produk-produk hukum, baik yang sifatnya mengatur internal maupun himbauan ke publik terkait kebijakan normal baru. Contohnya oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pan-RB. Artinya pemerintah bukan saja menyediakan di tingkat implementasi di lapangan, penyediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan lain-lain, tetapi kami juga menyediakan regulasi-regulasi untuk mengatur ini agar kehidupan kita menjadi tetap sehat dalam menghadapi COVID-19 ini. Ibu dan Bapak sekalian, Kepala Bappenas menyampaikan juga bahwa untuk tahap awal seperti yang disampaikan oleh Presiden, terdapat 4 provinsi dari 25 kabupaten kota yang akan menjadi percobaan normal baru. Di antaranya DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan lain-lain. Harus ditegaskan bahwa tahapan-tahapan yang akan diambil merupakan proses yang baru dan yang pasti tidak akan sempurna. Karena ini juga terjadi di 200-an negara di dunia yang sebetulnya bersama-sama semua bereksperimen untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi ini adalah bukan kasus unik atau kasus khusus di Indonesia, tetapi sebetulnya banyak sekali negara-negara yang bahkan kita melihat negara adidaya seperti Amerika misalnya, ternyata juga tergopoh-gopoh menangani COVID-19 ini. Dalam hal ini Indonesia tidak sendiri tentu saja, ini adalah tantangan baru bagi semua negara. Jika tahapan-tahapan yang ditempuh tidak membuahkan hasil yang diinginkan, kita harus berani untuk melangkah balik atau menyesuaikan langkah kita. Jadi artinya ketika misalnya kita bicara PSBB dan lain-lain, pembatasan tersebut, kita pasti akan mondar-mandir. Kita harus berani menutup, membuka kalau memang disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Jadi persoalan penanganan COVID-19 ini memang sangat dinamis dan kita memang harus selalu beradaptasi dengan itu semua. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terdapat 2 momentum nasional yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat, diantaranya adalah kalau kemarin kita bicara soal Lebaran, Idul Fitri, kekhawatiran-kekhawatiran kita tentang berkumpulnya banyak orang terkait dengan ibadah maupun
ritual-ritual keagamaan yang biasanya kita lakukan maupun mudik dan lain-lain. Dalam waktu dekat saya rasa new normal ini juga ditantang untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa nasional yang momentumnya juga kurang lebih 11-12 dengan momentum mudik lebaran itu. Pertama adalah Idul Adha di bulan Juli, di akhir Juli, dan pelaksanaan pilkada serentak di 9 Desember 2020. Dalam konteks Idul Adha, dalam rapat terbatas, Presiden meminta Menko PMK untuk mengkaji ulang kemungkinan mengalokasikan cuti bersama Lebaran yang hingga saat ini ditetapkan untuk digeser pada 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020. Menjadi berdekatan dengan momen Idul Adha. Namun demikian, keputusan tentang hal ini akan sangat tergantung pada hasil kajian menyeluruh mengenai perkembangan kasus penyebaran COVID-19. Di samping adanya kemungkinan tersebut, perlu dipastikan juga bahwa kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti sholat Idul Adha berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Seperti membatasi jumlah orang dalam satu ruangan yang sama, cek suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah, bermasker maupun cuci tangan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Dan dalam konteks pilkada serentak 9 Desember 2020, pilkada serentak tahun ini memiliki tantangannya sendiri. Ia bukan hanya sekedar karena pilkada ini dilakukan secara serentak dengan jumlah wilayah yang signifikan, yaitu 270 daerah atau lebih dari 50% jumlah kabupaten kota di Indonesia, melainkan juga karena pilkada serentak tahun ini diwarnai dengan pandemi COVID-19. Data internasional IDEA 2020 menyebutkan pada periode 21 Februari sampai 25 Mei 2020 terdapat sedikitnya 62 negara dan wilayah teritorial yang menunda pemilu di tingkat nasional dan subnasional. Di sisi lain, terdapat 30 negara dan wilayah teritorial yang memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilu di tingkat nasional dan subnasional. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum penting yang perlu persiapan matang dalam segala lini. Penyelenggara pemilu dan KL terkait telah menyiapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada, diantaranya adalah penambahan jumlah TPS, pembatasan jumlah pemilih dalam setiap TPS, penyediaan logistik kesehatan yang diperlukan, metode kampanye melalui media daring, dan lain sebagainya. Pelaksanaan ini didukung dengan tindakan pengamanan oleh kawan-kawan TNI Polri mulai dari pengamanan logistik ke daerah-daerah dan operasi-operasi khusus seperti Satgas Nusantara dan Operasi Mantap Praja, serta pengamanan dunia cyber oleh Polri bersama Kemenkominfo. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pelajaran dari 3 negara yang ingin saya sampaikan di sini ini adalah sebagai untuk menginspirasi kita bahwa pilkada yang ada di 9 Desember nanti ini adalah bukan satu-satunya pilkada yang berlangsung di era pandemi COVID-19. Masih ada 30-an negara yang juga melakukan hal yang sama. Saya mencoba untuk menyampaikan katakanlah sebuah mungkin bukan kisah sukses, tapi saya mencoba untuk melihat ini mungkin secara kultur agak berdekatan dengan kita. Walaupun yang Korea Selatan kita tahu bahwa Korea Selatan adalah sebuah best practice di dunia, di mana karena kedisiplinan yang tinggi itu menciptakan hasil yang baik. Masuk ke tatanan normal baru, new normal, berarti kita menyesuaikan cara hidup kita. Hingga saat ini belum ada satu cara atau praktek yang definitif terkait arah atau kebijakan normal baru. Semua negara saat ini sedang bersama-sama belajar. Namun saya akan mengambil contoh praktek 3 negara, yaitu Brazil, Costa Rica, dan Korea Selatan.
Negara-negara tersebut bukan sepenuhnya merupakan kasus sukses atau kegagalan, namun saya ambil untuk memberi kita gambaran terkait situasi yang akan datang. Sebagai contoh misalnya Brazil. Saat ini Brazil menduduki peringkat kedua berdasarkan jumlah kasus dengan 550.000 kasus COVID-19 dan 31.000 korban jiwa. Dengan kondisi seperti saat ini, Brazil namun tetap memutuskan untuk masuk ke tatanan normal baru. Kondisi yang miris ini tidak terlepas dari berbagai konflik politik yang terjadi di tingkat pusat serta konflik antara pusat daerah yang telah berapi sejak sebelum pandemi COVID-19 dan terus bereskalasi sejak COVID-19. Konflik yang terjadi misalnya antara lain Presiden dan Menkes yang tidak searah terkait kebijakan PSBB atau lockdown yang mengakibatkan pemecatan Menkes, kontestasi kekuasaan di tingkat pusat antara Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabatnya. Dan kemudian konflik-konflik tersebut telah melumpuhkan respon pemerintah, menimbulkan aksi protes berskala besar, termasuk protes bersenjata, dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan yang ujungnya mengakibatkan kondisi saat ini. Dalam kekacauan serta ketidakhadiran pemerintah, warga Brasil telah berinisiatif untuk mengatur diri mereka sendiri dalam menangani COVID-19. Hal ini dilakukan dengan membentuk sistem pemantauan dan penanganan yang berdasar mekanisme seperti RT atau RW. Walaupun semangat dan inisiatif warga bisa dihargai, saya tekankan di sini bahwa hal yang sama tidak boleh sampai terjadi di Indonesia. Ini hanyalah sebagai contoh untuk kita melihat bahwa dalam situasi kondisi yang sangat rentan seperti konteks Brasil pun mereka tetap menyelenggarakan new normal dengan kalau kita melihat di sini adalah justru dukungan masyarakat bawah dengan semua bergerak itu adalah salah satu modal sosial yang mereka miliki. Yang kedua adalah Costa Rica. Costa Rica menerapkan social distancing pada pertengahan Maret seperti Indonesia. Sebuah negara tropis di Amerika Latin, negara tersebut juga memiliki berbagai keterbatasan dalam kapasitas. Misalnya menurut Bank Dunia pada 2015, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia dan Costa Rica berada di tingkat 1,2 per 1.000 orang. Pada awal April di seluruh Costa Rica hanya ada 140 ICU untuk sekitar 5 juta warga. Seperti Indonesia, Costa Rica melakukan segala cara untuk melawan COVID-19. Costa Rica juga menerapkan PSBB atau lockdown parsial, membangun rumah sakit darurat, dan menutup berbagai tempat kerumunan. Seperti Indonesia, Costa Rica juga sangat terdampak oleh COVID-19 dalam berbagai aspek lain selain kesehatan. Sektor pariwisata yang melibatkan 18% angkatan kerja Costa Rica dan merupakan 5% PDB nasional terpaksa ditutup. Dan untuk mendukung penanganan COVID-19, pemerintah terpaksa mengambil defisit fiskal yang mencapai 8,6% PDB nasional. Dengan segala pertimbangan, pada 16 Mei, Costa Rica memutuskan untuk masuk ke tatanan normal baru dengan mengangkat berbagai kebijakan PSBB atau lockdown secara bertahap dan berkala. Para pengamat eksternal seperti World Economic Forum dan WHO menilai bahwa Costa Rica dengan segala keterbatasan dapat mengendalikan COVID-19 dengan sukses. Menurut perwakilan negara WHO, salah satu alasan bagi pengendalian efektif Costa Rica adalah keterlibatan semua sektor pemerintahan serta komitmen yang tinggi dari warga dalam melawan COVID-19. Sejauh ini ada 1.157 kasus COVID di Costa Rica dan baru ada 10 korban jiwa. Di tatanan normal baru mereka, timbulnya kasus baru ditangani dengan pembatasan yang terlokalisir. Ibu dan Bapak sekalian, kita menuju kepada contoh terakhir yaitu Korea Selatan. Korea Selatan seringkali dikutip sebagai contoh yang hampir sempurna dalam penanganan COVID-19 dengan berbagai kondisi yang memungkinkan seperti jumlah tes PCR masif yang sudah melebihi 950.000 untuk 51 juta warga, pelacakan yang sangat agresif didukung oleh teknologi tinggi serta sumber daya ekonomi yang tinggi, tingkat kedisiplinan warga serta efektivitas pemerintah yang tinggi.
Pada awal Mei, dengan berbagai kondisi tersebut dan penurunan laju kasus memungkinkan Korea masuk ke tatanan normal baru. Di antara lain, sekolah dan rumah ibadah juga mulai dibuka, aktivitas olahraga serta kerumunan di tempat publik kembali diperbolehkan. Pada Mei 28 terjadi peningkatan jumlah kasus tertinggi dalam kurun waktu 2 bulan akibat adanya beberapa klaster baru. Korea Selatan kini kembali bersabar dan kembali menerapkan berbagai pembatasan seperti penutupan sekolahan dan sebagainya. Dari kasus-kasus di negara lain tersebut, Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa mengambil 3 pelajaran setidaknya. Yang pertama, stabilitas dan kondusivitas nasional menjadi penting dalam saat ini untuk menjamin pelaksanaan normal baru yang baik. Yang kedua, seluruh komponen kehidupan bangsa memiliki peran aktif yang memastikan bahwa negaranya bisa menjalankan normal baru. Hal ini bisa melampaui keterbatasan apapun. Kesabaran, solidaritas, dan optimisme penting untuk dipelihara. Dan yang ketiga, tidak ada negara yang akan bisa melewati proses ini dengan sempurna jika tahapan-tahapan yang ditempuh tidak membuahkan hasil yang sesuai, dan kita harus berani untuk mengambil langkah balik atau menyesuaikan langkah-langkah kita tadi. Dan terakhir, saya rasa dari semua apa yang dipaparkan tadi, kita penting untuk membuat semacam cipta kondisi untuk mempersiapkan kondisi normal baru ini. Pertama, seluruh komponen kehidupan berbangsa perlu berperan aktif dan bersinergi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam menyambut tatanan normal baru. Yang kedua, salah satu aspek terpenting adalah peran aktif dan kesadaran individu untuk menerapkan pola hidup sehat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pola beraktivitas yang memperhatikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, pemerintah akan fokus dalam mengeluarkan kebijakan dari regulasi dan memastikan dengan upaya kerasnya melalui Satgas BNP COVID-19, melalui Kementerian Kesehatan dan lain-lain, bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jaleswari atas materi yang disampaikan. Cukup komprehensif apa yang beliau sampaikan, nanti kita akan dalami saat sesi diskusi. Selanjutnya narasumber kita yang kita tunggu yaitu Komjen Pol Agus Andrianto yang akan menyampaikan materi dukungan Polri atas konsepsi new normal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, utamanya pada para narasumber dan peserta webinar ya? Webinar. Dalam rangka topik bahasan terkait dengan new normal di masa pandemi dan prospek serta tantangannya. Kepada panitia dalam hal ini Pak Kadifumas Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan pelaksanaan daripada FGD ini, dengan harapan kita bisa menjadikan wahana ini sebagai media untuk menyampaikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, karena sampai saat ini pemerintah juga belum putuskan apakah pengurangan atau pelonggaran PSBB atau yang lebih dikenal dengan kehidupan normal yang baru ini sampai saat ini kelihatannya belum diputus ya Bu ya. Sampai saat ini belum diputus, namun sudah mulai diwacanakan. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan kesempatan yang baik untuk sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Ini Polri dengan COVID ini apa hubungannya? Karena sebenarnya COVID ini pekerjaan Polri urusannya Kamtibmas, COVID ini urusannya dengan virus yang berkaitan dengan penyakit yang lingkup tugasnya adalah Kementerian Kesehatan. Tentunya ekosistem keamanan ini memang melingkupi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita bicara Trigatra, Pancagatra, demografi, geografi, sumber daya alam, kemudian Ipolek Sosbud Hankam, tidak lepas
daripada ekosistem keamanan yang memang merupakan bagian yang sangat penting di dalam menjamin keberlangsungan kegiatan apapun di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. COVID-19 ini merupakan suatu hal yang baru, artinya hampir negara-negara yang hampir 200 negara tadi yang disampaikan oleh yang mewakili KSP mengalami pandemi COVID-19 ini. Tidak ada satu negara pun yang mengatakan bahwa siap, termasuk Singapura juga nggak siap, Amerika nggak siap, Italia demikian, kemudian Inggris, Prancis juga mengalami yang sama, sehingga masing-masing negara tentunya memiliki cara bertindak yang berbeda-beda di dalam mensikapi pandemi COVID ini di negaranya masing-masing. Kemudian dengan berbagai evaluasi atau pertimbangan tentunya pemerintah dalam ini Bapak Presiden tentunya kan mengevaluasi kira-kira cara bertindak yang paling tepat apa yang bisa diterapkan di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang sedemikian luas. Tadi disampaikan oleh narasumber terdahulu, kalau kita terbang dari Aceh ke Papua itu 9 jam non-stop. Kemudian dengan jumlah pulau yang begitu banyak, 17.000 pulau yang kita miliki dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kemudian memiliki sosial budaya yang khas juga tentunya. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah kenapa PSBB menjadi pilihan di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau mau tahu PSBB itu apa, mohon nanti dibuka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di sana ada penjelasan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan sebenarnya. Ada kegiatan-kegiatan yang dibatasi dan ada pengecualian daripada pembatasan-pembatasan yang ada. Ada yang work from home, ini sudah berapa lama ini? Sudah hampir 2,5 bulan kita menjalani, dan WHO juga menyatakan bahwa virus ini tidak akan bisa hilang. Virus ini akan terus ada. Kemudian vaksin, sampai kapan vaksin juga belum tahu, ditemukan atau tidak, atau belum, atau ditemukan kapan juga belum tahu. Karena virus HIV aja sampai sekarang juga belum ketemu vaksinnya. Kita ini memang banyak lebih dari 10 virus yang ada di dunia. Ada TBC, ada malaria, ada herpes, ada SARS. Sehingga dengan berbagai penanganan, percepatan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh gugus tugas pusat, dalam hal ini Kepala BNPB di pusat dibantu oleh kementerian lembaga, dan kemudian di daerah gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala gugus tugas di daerah dibantu oleh kalau di pusat dibantu oleh Panglima TNI dan Kapolri, kemudian di daerah dibantu oleh gubernur dibantu oleh Pangdam dan Kapolda, demikian juga di tingkat Polres oleh Kapolres dan Dandim di dalam melakukan upaya percepatan penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Bapak Kapolri untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 ini menggelar operasi Amanusa II, di mana Amanusa II ini adalah rencana operasi kontingensi untuk penanggulangan bencana. Karena bencananya ini baru pertama terjadi, maka pola operasinya, struktur operasinya juga berbeda. Termasuk struktur operasi pengamanan operasi ketupat kemarin. Yang selama ini adalah mengamankan arus mudik, arus balik, ini adalah arus mencegah orang mudik, mencegah orang balik,
supaya tidak terjadi second wave dari berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat di dalam menanggulangi pandemi di COVID ini. Oleh karena itu, karena ini nggak bisa hilang, pertanyaannya kita akan menyerah. Kita akan diam, kita akan terus berada di rumah, sementara pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan. Oleh pembicara terdahulu disampaikan bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak kepada kesehatan saja, tapi juga berdampak kepada ekonomi. Nanti masalah ekonomi tidak ditangani, nanti dampaknya kepada masalah sosial. Masalah sosial tidak bisa ditangani akan naik menjadi dampak gangguan keamanan. Gangguan keamanan bisa lari kepada gangguan politik, dan ini akan menjadikan stabilitas negara kita akan terganggu. Oleh karena itu, karena dampaknya ini akan merembet kemana-mana dengan berbagai pertimbangan, tadi sudah disampaikan pembicara terdahulu, sebelum penerapan daripada kehidupan normal yang baru, norma kehidupan yang baru dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan negara, sehingga akan dipilih satu exit strategi oleh pemerintah. Di negara-negara lain juga demikian, pasti akan melakukan exit strategi dalam rangka untuk bukan hanya ini aspek dampak ekonominya yang harus ditangani. Oleh karena itu, salah satu exit strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah rencana penerapan norma kehidupan yang baru dengan mengharapkan masyarakat tetap bisa produktif namun aman COVID. Caranya dengan mematuhi protokol kesehatan, di mana sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan upaya pendisiplinan terhadap penerapan norma kehidupan baru di dalam kehidupan kita, utamanya di dunia usaha. Karena ekonomi tidak boleh berhenti, karena tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, Pak dari yang mewakili pengusaha, disampaikan bahwa 50% ekonomi Indonesia ini ditopang oleh pasar global, pasar lokal, pasar domestik yang menjadi penopang. Tentunya dengan pola normal kehidupan yang baru ini, Bapak Presiden sudah merintahkan kepada kementerian lembaga untuk menyusun protokol di seluruh aktivitas kegiatan. Tadi disampaikan sudah mulai keluar dari Kementerian Agama, sudah ada protokol kesehatannya. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan protokol kesehatan. Kemudian dari BPOM juga sudah mengeluarkan protokol kesehatan, termasuk protokol-protokol kesehatan di dalam pelayanan kepada masyarakat oleh kementerian lembaga, sehingga masyarakat dan sehingga bisa menjadikan dasar bagi petugas keamanan internal di kementerian lembaga maupun pengusaha dibantu dengan TNI Polri dalam upaya mendisiplinkan penerapan daripada seluruh protokol yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah di dalam mendukung penyelenggaraan norma kehidupan baru di dalam kegiatan usaha. Intinya bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat ini tetap bisa produktif namun aman COVID dengan menerapkan protokol kesehatan. Intinya bahwa institusi Polri dalam hal ini bersama TNI akan melaksanakan apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah dan akan menjadikan protokol kesehatan yang disusun oleh kementerian lembaga sebagai acuan kerangka bertindak di lapangan, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan daripada norma kehidupan baru di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini tetap bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini. Karena bagaimanapun juga, karena semua mengalami, semua membuat, sekarang lagi penelitian vaksin, mudah-mudahan kalau kita tidak mau belajar untuk memproduksi vaksin, nanti orang yang bisa membuat produksi vaksin akan dibuat untuk negaranya sendiri. Kita dapat bagiannya kapan tidak tahu. Oleh karena itu ini juga merupakan, di satu sisi merupakan musibah, di sisi lain mudah-mudahan bisa menjadikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mulai bisa berusaha untuk mengurangi ketergantungan impor, utamanya dengan
barang-barang. Dan kita terbukti mampu membuat ventilator sudah bisa. Artinya kalau kita, tadi saya ikuti Ratas, mendampingi Bapak Kapolri Ratas pada hari ini, bahkan kita sudah bisa membuat PCR. Hanya memang mesinnya belum, hanya untuk yang swabnya yang belum. Beliau Bapak Presiden memerintahkan kepada, ayo bangkit, para pengusaha-pengusaha nasional ini untuk bangkit di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan ini menjadikan negara kita mulai bisa belajar untuk berdiri dengan kemampuannya sendiri, dan kita institusi Polri ini membantu ketahanan pangan. FAO menyampaikan bahwa kita akan menghadapi krisis pangan dunia. Nah, kita sudah menghimbau kepada para Kapolres, para Kapolda untuk mendorong para bupati, gubernur untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di wilayahnya untuk membangun ketahanan pangan yang ada di wilayahnya, dan ini sudah secara masif dilakukan oleh seluruh jajaran Polri. Kemudian di Jawa Timur kemarin kami laksanakan kunjungan di sana sedang dibangun sekitar 549 kampung tangguh dari 8.000 yang direncanakan. Dan kemarin hasil laporan saya kepada Bapak Kapolri bahwa kampung tangguh yang ada di Jawa Timur ini akan menjadikan role model bagi pembangunan kampung-kampung tangguh di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan nanti antara pemerintah daerah, TNI Polri yang ada di wilayah dalam rangka untuk, karena yang akan dibangun di kampung tangguh itu adalah ketangguhan kesehatan, ketangguhan SDM, kemudian ketangguhan keamanan, ketangguhan informasi, ketangguhan budaya, dan ketangguhan pangan, sehingga bila kampung tangguh ini secara nasional bisa dibangun dan dikembangkan, tentunya ini akan menjadi salah satu kekuatan, pilar kekuatan bangsa ini di dalam melampaui krisis pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa kita berdalam dalam diskusi. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami akhiri, selamat sore. Shalom, Om Santi, Santi Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Agus atas presentasinya. Partisipan yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi diskusi. Sesi diskusi telah masuk 3 orang penanya yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama ada Saudara Ade Al-Ghifari, kemudian yang kedua ada Nanda Yusele dari Puskapsi Universitas Jember, kemudian yang ketiga ada Beni Harmoni dari Universitas Veteran Jakarta. Kesempatan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Saudara Ade Al-Ghifari untuk memberikan pertanyaan dengan singkat dan ditujukan kepada siapa. Silahkan Ade. Oke, selamat sore Bapak Moderator. Saya Ade Al-Ghifari sebagai Master of Ceremony di berbagai event. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya yang luar biasa ini dan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita semua yang akan memasuki era new normal, ya, dan cukup komprehensif sekali dari beberapa narasumber pada sore hari ini. Ya, langsung ke pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah karena ini karena saya melihat dari perspektif MC ya, event yang akan saya bawakan gitu ya, dan yang sebelumnya yang mana itu cancel gitu ya. Pada saat new normal kali ini, era new normal yang akan kita hadapi ini, seperti apa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan atau melaksanakan event seperti misalnya wedding reception seperti itu. Karena yang kita lakukan sebelumnya kan memang normalnya adalah di mana kita berkumpulnya banyak pengunjung atau tamu undangan gitu ya. Tapi sekarang dengan new normal seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Baik, ya? Pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Untuk Bapak Wisnu dari BNPB. Yang Baik. Kedua, yang masih relay, dan surveillance-nya seperti apa dari pemerintah, terutama ini untuk Bapak Agus ya, dari Bapak Agus dari Polri,
ini seperti apa surveillance-nya untuk event-event yang akan dilaksanakan pada saat era new normal ini? Terima Baik, kasih. terima kasih. Langsung saja dijawab. Yang pertama kepada Pak Wisnu dan selanjutnya nanti oleh Pak Agus. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ade Al-Ghifari. Terkait dengan teknisnya seperti apa dalam hal wedding reception, saya kira intinya itu kan sebenarnya ada 3 hal ya dalam new normal ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa kita harus jaga jarak. Yang paling penting saya kira di sini adalah kita jaga jarak. Kemudian juga tidak ada kerumunan, artinya bahwa dengan jaga jarak tadi dalam gedung itu juga tidak terlalu padat. Kemudian harus juga kalau sangat bagus kalau disediakan cuci tangan di situ. Ini menjadi new normal kita, dan pakai masker. Bahkan ada desain-desain sekarang untuk mempelainya pun sudah didesain sekarang, desainer membuat masker khusus yang bisa digunakan di situ. Jadi cukup menarik sebenarnya bagaimana kita menghadapi new normal ini. Intinya itu karena apa? Karena sebenarnya penularan melalui droplet, aerosol bisa berkembang. Jadi harus sirkulasi udara cukup harus didesain lebih baik supaya tidak konsentrasi tinggi di situ. Ini yang saya kira yang utama itu. Dan kemudian pintu masuknya kan hanya 3 sebenarnya. Kita ingatkan terus di sana, tidak masuk mulut, hidung, sama mata. Itu selalu harus diingatkan untuk dilaksanakan protokol tersebut. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Pak Agus untuk merespon pertanyaan dari Ade. Terima kasih Mas Ade. Sejak instruksi Bapak Presiden kepada Panglima TNI dengan Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri secara khusus melaksanakan video conference kepada jajaran, mungkin Pak Panglima TNI dengan para Panglima Kotama yang ada di wilayah, kemudian Bapak Kapolri dengan para Kapolda dan para Kapolres untuk bersama-sama dengan rekan-rekan TNI di mana di dalam struktur pelaksanaan pendisiplinan masyarakat dalam rangka kehidupan normal yang baru, dengan membentuk satuan tugas di wilayah, di tempat-tempat keramaian yang ada di sana. Artinya bahwa setiap Kapolres harus bisa memetakan wilayah-wilayah keramaian, pusat keramaian masyarakat, misalnya seperti pasar, kemudian tempat wisata, mungkin tempat kegiatan untuk perayaan pernikahan dan mungkin ulang tahun atau kegiatan-kegiatan ulang tahun daripada organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh yang mewakili KPNBP bahwa ada protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh masing-masing kementerian, yang tentunya ini sudah mengatur mungkin lihat luasan gedungnya seperti apa, jumlah yang hadir yang biasanya bisa hadir 100 orang mungkin cuma 50 orang atau 60 orang dengan posisi tadi jaga jarak. Kemudian yang pada saat pelaksanaan juga pakai masker. Kemudian kalau sudah jarak 1 meter saya rasa juga tidak membahayakan, karena kan ini kan tertular melalui droplet. Kalaupun kita misalnya sempat begini, sepanjang kita tidak pegang muka, dan ini kan tidak. Oleh karena itu intinya bahwa para kepala satuan kewilayahan, para Kapolri sudah memetakan wilayahnya, kemudian nanti akan bergabung di mana tugasnya nanti yang menjadi pimpinan pendisiplinannya adalah dari TNI. Jadi kalau nanti di kabupaten mungkin perwakilan dari Kodim sebagai komandan tugas pendisiplinan, wakilnya dari kepolisian, dan itu akan ditempatkan pada tempat-tempat yang menjadi objek keramaian dan tempat berkumpulnya masyarakat. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Ade atas pertanyaannya. Kita masuk kepada penanya selanjutnya, yaitu Saudari Nanda Yusel. Dari Saudara Nanda. Ya. Baik. Baik. Saya persilahkan dengan singkat ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Saya langsung saja pertanyaan saya tujukan ke Ibu Jaleswari Pramudia. Nah, begini Ibu, terkait kemarin itu ada penelitian dari Dr. Margareta Hanita, beliau mengutip peringkat Frugal State Index tahun 2019 ternyata yang menunjukkan bahwa
negara-negara dengan indeks ketahanannya yang baik itu dalam menangani COVID-19 ini ternyata bisa dikatakan gagal begitu dan banyaknya korban seperti itu. Nah, kemudian juga negara-negara dengan negara-negara liberal. Nah, ternyata mereka sangat kesulitan begitu menahan warganya itu untuk berpindah seperti itu. Nah, pertanyaan saya begitu mungkin juga bisa dijawab oleh narasumber yang lain seperti itu. Pertanyaan saya, regulasi-regulasi yang dibentuk begitu, tentu ini kan era new normal ini butuh regulasi seperti itu. Nah, pertanyaannya, regulasi seperti apa yang harus dibentuk begitu untuk menangani perpindahan dan mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya itu mengumpulkan banyak orang, terus kemudian juga ini kan tentu akan membuat penularan lebih cepat gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kepada Pak Agus, mohon izin Pak Agus, beberapa minggu yang lalu saya mengadakan penelitian terkait regulasi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, saya temukan banyak surat edaran begitu yang ternyata tidak dilaksanakan dengan benar gitu oleh masyarakat seperti itu. Nah, permasalahannya dalam surat edaran itu tidak ada sanksi seperti itu. Nah, Baik. apakah mungkin sanksi itu diberikan ketika ada warga negara warga begitu yang tidak melaksanakan new normal begitu sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Mungkin pertanyaan saya seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Nando. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Jaleswari untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas Nando atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan yang baik sekali. Kalau kita melihat contoh negara mana saja sih yang punya best practice tentang penanganan COVID ini, saya rasa kadangkala kita kan mendikotomikan negara-negara seperti itu. Apakah itu adalah negara-negara dengan sistem politik yang seperti di Cina yang langsung ada kendali dari pimpinan pusatnya dan lain-lain. Oke, Cina kemudian berhasil, tapi bagaimana dengan dengan yang lain-lainnya? Singapura saya rasa juga kurang lebih agak-agak mirip, terus kemudian Vietnam dan lain-lain. Tetapi jangan sampai kita kemudian menyimpulkan bahwa ternyata dalam penanganan COVID-19 ini negara yang sangat represif, yang otoriter, yang kendalinya sangat padu di tingkat pusat dan lain-lainnya itu adalah yang terbaik. Saya rasa itu juga kesimpulan yang terburu-buru. Kita harus melihat bahwa soal penanganan COVID-19 ini, soal kita membuka new normal ini, kuncinya adalah disiplin. Disiplin pada 3 hal yang sering berulang-ulang kita sampaikan, yaitu cuci tangan, social distancing, kemudian masker, itu adalah sesuatu hal yang wajib. Nah, kemudian tentu new normal butuh semacam regulasi, pengaturan-pengaturan seperti apa konsep new normal yang dimaksud, bagaimana mengaturnya, siapa yang diatur, di mana dan lain-lain. Itu saya rasa itu adalah proses-proses yang sebetulnya sudah dicicil dari sekarang oleh kementerian-kementerian kesehatan, PAN-RB, Kementerian Agama, yang sebetulnya itu di ujungnya itu adalah bentuk dari mempersiapkan new normal. Jadi sebetulnya new normal ini adalah bagaimana cara kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kalau dulu kita keluar rumah tidak perlu pakai masker, uyel-uyelan juga nggak apa-apa, nggak perlu social distancing, physical distancing, nggak perlu cuci tangan sering-sering. Tetapi sekarang dalam situasi baru, hal wajib 3 itu harus menjadi ada di belakang kepala kita untuk selalu diterapkan. Nah, kemudian fungsi dari protokol kesehatan, fungsi dari regulasi yang terkait dengan new normal ini adalah untuk memperkuat dan ada semacam kepastian bahwa ada juga loh reward and punishment-nya gitu. Kayak misalnya toko yang bisa dibuka dan ditutup sekali-kali ini ya berdasarkan ketidakdisiplinan gitu loh.
Orang bisa ditegur, nggak boleh pergi tanpa masker, di stop sama kawan-kawan kepolisian, itu kan juga bagian dari pengawasan secara persuasif gitu. Nah, ke depan itu saya rasa kita melakukan itu. Negara-negara mana sih sistem demokrasi yang baik? Amerika ternyata nggak juga. Sistem kesehatan yang dulu baik, Italia juga drop. Jadi sebetulnya inti dari yang menyatukan semua negara dengan sistem politik seperti apapun itu adalah kedisiplinan. Kita jangan terjebak dengan apakah ini otoriter, ini demokratis dan lain-lain, tetapi kedisiplinan itu sebagai mantra baru dalam new normal ini gitu. Dan itu mengacu kepada satu ya harus mulai dari person-person, dari individual-individual. Baru kita bicara komunitas dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kepada yang terhormat Pak Agus. Kerap kali fenomena pelanggaran ini kemudian terus tidak berhenti karena tidak ada sanksi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait fenomena tersebut? Terima kasih Mas Nanda. Ini pertanyaan yang ini gampang dijawab, sulit dijawab juga. Karena menjadi polisi memang bukan suatu hal pekerjaan yang mudah kalau memang dalam menerapkannya kan harus hati-hati, bukan apa-apa. Karena ini suatu yang baru, kemudian dirasakan dampaknya itu luar biasa karena sampai ada yang tidak bekerja, kehilangan pendapatan, ada yang sudah dalam kondisi memang penerima bantuan sosial karena memang kondisinya memang kurang beruntung. Tapi ini ada yang kurang beruntung karena situasi ini. Oleh karena itu sanksi sebenarnya ada. Pasal 212 KUHP itu melawan petugas yang menjalankan tugas. Kita mendapatkan tugas untuk mengawal kemarin selama proses PSBB dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang petugas dan Bapak Kapolri selalu menekankan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas selama bukan hanya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tapi dalam pelaksanaan tugas yang lain, bahwa diharapkan kita itu harus humanis, edukatif, persuasif, kemudian hindari tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Karena kalau pernah ditegakkan di Riau karena melawan ada sekitar 4 kasus yang diajukan, tapi saya rasa itu tidak akan memberikan efek jera karena juga ancaman hukumannya juga tidak hanya maksimal 1 tahun, tapi putusan hakim biasanya kan hanya hari dan lain sebagainya, 1 bulan paling lama. Oleh karena itu akan lebih bagus kita laksanakan arahan Pak Kapolri untuk melaksanakan tugas itu edukatif, humanis dan persuasif dan menghindarkan hal-hal yang kontraproduktif. Karena ini dampaknya luar biasa. Kemudian program pemerintah untuk bantuan sosial juga banyak, tapi ada kalanya tidak sampai kepada sasaran yang tepat karena mungkin malasnya updating dari bawah, dari dinas sosial kabupaten kota yang dengan statistik yang tidak mengupdate bersama relawan yang ada di sana, relawan Kementerian Sosial yang ada di wilayah, sehingga jangan sampai yang dilakukan tindakan tegas ternyata orang yang tidak terima bantuan sama sekali, dia lapar. Amerika contohnya, hanya gara-gara seperti itu dampaknya seperti ini. Oleh karena itu saya rasa petugas Polri harus betul-betul menggunakan nuraninya di dalam melaksanakan tugas di lapangan untuk betul-betul bisa mempertimbangkan kondisi di lapangan, kondisi masyarakat yang ada di sana, dan mencegah tindakan-tindakan yang kontraproduktif dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh jajaran Polri selama ini. Terima kasih. Baik, kata kuncinya adalah edukatif, humanis, dan persuasif. Selanjutnya telah masuk pesan teks dari peserta atas nama Saudara Rahmat Subajar yang menitipkan pertanyaan untuk Bapak Handaka Santosa. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak menilai kesiapan dari pelaku usaha dalam menyambut new normal? Saya persilahkan Pak Handaka. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya tadi saya sedikit singgung dengan ditutupnya usaha 2,5 bulan, tentunya bukan hanya khawatir, tapi sudah benar-benar menakutkan dan
benar-benar tidak ada dana yang masuk. Karena tidak ada penjualan, tidak ada dana yang masuk, tentunya sulit untuk bisa membayar apapun sebagai pengeluaran, terutama biaya tetap gaji. Jadi dalam keadaan ketakutan seperti itu bukan hanya pengusahanya, karyawannya itu juga ada takut, kapan giliran saya dipecat gitu. Jadi inilah yang menjadi pendorong semua unsur yang ada di dalam retail untuk bisa mensukseskan. Karena memang tujuannya memang adalah satu, menghambat atau mengurangi adanya spread dari virus, kemudian kedua juga agar ekonomi tumbuh, tapi sebenarnya ketiga lebih fokus juga kepada diri sendiri gitu. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak disiplin, dan dengan menerapkan ini sebagai gaya hidup yang baru, tentu efeknya adalah kembali kepada kita semua. Jadi saya sangat yakin dan sekarang pun sudah latihan gitu, toko belum dibuka tapi di dalam sudah latihan untuk menjadi satu kebiasaan. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaan Mas Nando ya. Saya ingin melihat seperti ini persepsinya. Tadi sampaikan negara-negara yang berhasil dan sebagainya. Kita belum bisa sebenarnya mengatakan berhasil atau tidak karena permainan kita belum selesai. Ini masih ada, pandemi global masih ada. Kalau melihat berhasil, itu kalau dari sisi kebencanaan seperti saya sampaikan tadi, pertama adalah kita harus bisa menekan jumlah korban. Kemudian yang kedua, kerugian harta benda juga harus kita hitung. Masyarakat yang terdampak, kemudian kalau di bencana ada kerusakan infrastruktur. Coba kita lihat sekarang seperti ini, prosesnya seperti apa. Kalau mau membanding-bandingkan ya, di Indonesia korbannya berapa saat ini, kemudian berapa kerugian ekonominya. Bahkan Indonesia dilihat, World Bank pun mengatakan mungkin nanti tahun kedua Indonesia ekonominya sudah meningkat lagi. Ini beberapa hal indikator yang harus kita sepakati, bahwa kita berhasil atau tidak. Jadi jangan diukur sekarang, ukurnya nanti. Karena kalau ekonomi tertekan, itu sengsaranya panjang. Dan itu juga nanti berdampak pada stunting, macam-macam kesejahteraan. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan regulasi, saya lebih menyoroti terkait dengan kebijakan. Kita telah diajari oleh virus ini, supaya apa? Kita bekerja tanpa bersentuhan. Artinya, ke depan pemerintah mestinya harus memfokuskan untuk memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan internet. Seluruh masyarakat Indonesia mestinya punya hak yang sama mendapatkan akses informasi. Sehingga apa? Pembelajaran secara online itu bisa terjadi di seluruh Indonesia. Tinggal kita membuat metodenya seperti apa pembelajaran online. Jadi bukan pelajaran kelas masuk ke online. Itu pasti nggak pas. Nah kalau kita bisa belajar dengan ini, apalagi kalau di pemerintahan, kalau memang regulasi mainnya di pemerintahan. Bahwa di pemerintahan sekarang kita work from home, aturannya seperti apa. Sehingga betul-betul produktif, kita tanpa bergerak, tanpa mengeluarkan duit banyak, yang biasanya perjalanan dinas ke Papua, saya bisa rapat dengan orang Papua dengan di depan meja saya. Satu itu, yang kedua. Yang ketiga, kalau terkait dengan regulasi, saya tadi sampaikan bahwa regulasi itu hanya kuat di dalam birokrasi. Masyarakat kita tahu bahwa kurang disiplin, ya. Jadi saya tekankan, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, 1000 kali kamu perang, 1000 kali kamu menang. Artinya kita harus mawas diri, seperti apa bangsa kita. Kamu mau tekan supaya disiplin kayak apapun, mungkin agak sulit kalau pendekatannya ke sana. Pendekatan kita itu lebih ke masyarakat. Saya bekerja di bencana, itu polanya pola gerakan. Kenapa Bali berhasil? Kenapa Jawa Tengah juga cukup bagus? Ternyata penerapannya adalah kita mengajak masyarakat sampai ke tingkat desa. Untuk apa? Untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang tidak disiplin, sanksi sosial. Di Bali dengan adat, mereka akan takut di pura. Sekarang coba kita bikin strategi gini. Stigma ini dibuat stigma sekarang, yang orang-orang bekerja di kesehatan dikasih stigma. Kenapa nggak yang kita buat stigma itu orang yang tidak pakai masker? Bahwa karena apa? Karena dialah yang sebenarnya penyebar penyakit. Harusnya sanksi sosial ada di situ. Sehingga apa? Memaksa semua orang pakai masker. Itu sudah satu hal yang sangat membantu kita di dalam hidup yang baru. Itu, terima kasih. Baik, saya kira kuncinya adalah participatory approach ya, pendekatan partisipatif. Oke, kita hanya punya waktu 2 menit saja tersisa.
Sebelum narasumber kita berakhir, tadi pertanyaan terakhir dari Pak Beni. Terakhir mohon dengan singkat sekali karena waktu kita sudah habis. Saya persilahkan Pak Beni. Baik Pak Beni, saya persilahkan. Apa terdengar dengan jelas suara saya? Baik, sepertinya ada problem teknis. Oke. Terima kasih moderator. Yang terhormat seluruh narasumber, mungkin pertanyaan saya akan tujukan kepada pertama untuk gugus tugas dulu dan Deputi 5 KSP ya. Ya, hanya satu pertanyaan karena kita waktunya singkat. Mohon baik, terkait dengan pengaktifan sekolah. Tadi sudah disampaikan tadi terkait dengan pembelajaran daring. Nah, kira-kira bagaimana ke depan di era new normal ini, seperti apa kebijakan pemerintah? Memang ada wacana akan menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka kembali. Apakah itu memang akan dilaksanakan? Karena kalau mengingat semua, terutama fasilitas, lalu kemudian protokol kesehatan dan pemahaman masyarakat kita, terutama anak-anak ya, karena kami melihatnya dari perspektif perlindungan anak, maka akan sangat mengerikan. Sepertinya kalau kemudian apakah persiapan kita sudah matang untuk itu? Baik. Ya, baik, bisa kami tangkap, Dr. Beni. Mungkin hanya waktunya 1 menit untuk Ibu, 1 menit untuk Bapak. Saya persilahkan. Saya rasa soal sekolah, kita pembukaan terhadap sekolah ini kan juga bertahap ya. Kita tahu bahwa itu pun juga pertanyaannya adalah sekolah dengan fasilitas yang seperti apa dulu gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta semua sekolah langsung dibuka secara serentak karena karakter, karena jenis sekolah, karena macam-macam hal ini berbeda-beda. Tapi intinya adalah ketika kalaupun sekolah itu dibuka, itu pasti dipastikan ada 3 hal yang protokol kesehatan itu tidak boleh lepas dari sana, yaitu tadi cuci tangan, masker, social distancing itu menjadi salah satu mantra lah katakanlah, itu harus diperhatikan. Tetapi sekolah ini juga untuk pembukaan ke sana pun juga harus melalui kajian, dan kita tahu bahwa semua sekolah di Indonesia ini juga punya fasilitas dan jenis karakter yang berbeda-beda. Jadi ini sedang soal pembukaan sekolah ini memang Presiden menyampaikan untuk hati-hati sekali. Karena kita tahu bahwa misalkan kawan-kawan di SD misalnya itu kan juga perlu untuk menerapkan disiplin, itu kan juga tidak mudah gitu. Kemudian belum lagi pesantren dan lain-lain. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus hati-hati kita lakukan. Harus betul-betul dikaji seperti yang disampaikan oleh Presiden selalu dalam ratas. Bahwa setiap langkah kita untuk membuka atau untuk masuk ke new normal ini, itu kan ada gradasi-gradasinya macam-macam, dan itu juga kita bicara soal area dan lain-lain. Tidak bisa disamakan, tidak bisa itu diperlakukan secara serentak maupun bersama-sama karena karakter Indonesia yang berbeda-beda. Itu. Baik, 1 menit Pak Wisnu untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya terkait dengan pendidikan. Memang selalu disampaikan selalu harus hati-hati. Intinya adalah risiko terkecil yang baru bisa dibuka. Risiko dengan cara apa? Mengurangi risiko. Yang jelas harus diteliti betul kondisinya. Kita sudah standar WHO, epidemiologi, kemudian sistem kesehatannya, surveillance dan sebagainya. Kemudian akan ada kombinasi nanti antara yang tatap muka dan kemudian juga ini selalu dikomunikasi dengan yang online, dan kemudian ini juga fase-fase akhir nanti. Intinya adalah kesiapan. Jadi tidak mungkin akan bersamaan seluruh Indonesia karena memang lokasinya tingkat risikonya berbeda-beda. Ambil yang risikonya paling kecil dulu, akan dibuka, dicoba, dan harus ada simulasi dari semua protap yang ada. Harus ada pengorganisasian untuk melakukan respon kalau terjadi sesuatu di sana. Nah, ini yang penting saya kira itu. Prakondisinya yang paling penting di sini, timingnya menyesuaikan kesiapan. Terima kasih. Baik, partisipan yang berbahagia dan para narasumber, kita masuk bagian akhir dari diskusi kita. Sebagai moderator, saya akan memberikan catatan-catatan khusus di mana new normal di samping kesehatan menjadi perhatian utama, jika dilakukan dengan konsekuen akan memberikan dampak positif ke berbagai sektor kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, di mana masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan situasi ini menuju tatanan kehidupan yang baru,
Yang mana ketika ini dilakukan dengan baik, kesehatan akan tetap berjaga, ekonomi akan bergerak, diikuti oleh sektor kehidupan lainnya. Polri mengamankannya dengan operasi Amanusa 2. Sekian dari saya, Angga Sulaiman sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sudah di-cut ya.